Demo Indonesia Gelap. Ribuan orang turun ke jalan menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Sebenarnya apa sih akar masalah dan gimana dampak untuk masa depan Indonesia? Tahu nggak? Nah, mungkin kamu juga tahu, yang sempat rame belakangan ini, banyak cuitan di sosmed tentang kabur aja dulu atau Indonesia Gelap. Bahkan kalau kamu tahu ya, hashtag Indonesia Gelap itu sempat jadi trending topik di medsos X pas Rabu kemarin, 19 Februari 2025. Udah ada 450 ribuan posting, sampai-sampai nempatin posisi pertama. Wah, Indonesia lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi hashtag Indonesia Gelap ini tuh ngasih tahu kalau sebenarnya bukannya Indonesia nggak ada cahaya atau gelap gitu. Tapi lebih ke arah pemerintah yang berkuasa saat ini milih nutup mata buat problem-problem yang lagi terjadi. Banyak yang ngerasa kalau beberapa kebijakan pemerintahan Pak Prabowo nggak pro sama rakyat. Dan tagar Indonesia Gelap ini mewakilkan ketakutan, kekhawatiran warga Indonesia terhadap masa depan bangsa. Nah, kemarin ini sempat kan tuh rame-rame mahasiswa pada demo di Jakarta. Dan ternyata itu tuh nggak cuma mahasiswa dari Jakarta aja loh, tapi bahkan ada yang dari Papua juga. Ya, mahasiswa hampir dari seluruh Indonesia lah ngumpul buat nuntut perubahan kebijakan pemerintah soal pendidikan. Isu utamanya tuh naiknya biaya kuliah, anggaran pendidikan yang dipotong, dan kesenjangan yang semakin lebar antara mahasiswa di kota sama di desa. Yang ikut demo pada teriak yel-yel di medsos X pas Rabu kemarin. Teriakin keadilan, kesetaraan, dan akses pendidikan yang lebih baik buat semuanya. Gak cuma itu loh, mereka juga nekenin soal solidaritas dan perjuangan buat masa depan pendidikan yang lebih adil. Mereka tuh pada khawatir kalau adanya kenaikan biaya kuliah dan anggaran pendidikan yang dipotong-potong bakal ngaruh negatif ke mahasiswa yang latar belakang kurang mampu. Terutama dari pedesaan yang bergantung banget sama beasiswa atau bantuan keuangan. Kerasa kan? Hidup aja tuh udah susah, buat makan aja nggak gampang, apalagi cari duit tambahan buat sekolah. Nah, kalau mereka nggak disekolahin, ya udah deh, tahu sendiri, jadi generasi yang terbelakang juga. Emang sih, kayak di dunia yang makin maju sekarang ini, kita bisa sukses juga kok tanpa kuliah, banyak juga cara-cara belajar lewat internet. Tapi gimana pikiran mereka bisa terbuka kayak gitu, kalau lingkungannya aja nggak mendukung, apalagi di desa. Kadang tahu sendiri kan, internet atau teknologi aja belum semaju di kota-kota besar. Jadi dengan adanya kesempatan mereka buat explore pendidikan lebih lanjut, dengan bantuan yang diberikan pemerintah tentunya ya, mereka tuh bakal dapat pengalaman dan teman-teman baru yang bisa ngubah cara pandang akan hidup ini juga. Jadi nggak cuma mikir ngarepin dapat ikannya, tapi gimana mereka bisa mikir buat bikin kailnya juga. Apa aja sih latar belakang yang bikin demo ini tuh kejadian? Jadi kalau kamu tahu, awalnya pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ngeluarin instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-MK-MK-02-2025 yang isinya tuh buat efisiensi anggaran di berbagai sektor. Tujuan utamanya dari kebijakan ini ya tau lah ya, ngurangin pengeluaran yang dianggap nggak produktif, kayak seminar-seminar, forum diskusi, acara seremonial, tahu nggak, kayak pesta ulang tahun atau anniversary gitulah. Jadi dananya tuh bisa dialihkan ke program yang lebih penting, yang punya manfaat buat rakyat, kayak penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan. Wah, sebenarnya tuh nice banget ya Pak Prabowo. Tapi ternyata pas ditelusurin lagi, ada beberapa anggaran pendidikan yang juga ikut dihemat. Mahasiswa tuh jadi khawatir kebijakan ini bakal berdampak ke alokasi dana pendidikan, termasuk beasiswa dan fasilitas pendukung lainnya. Pendidikan tuh sebenarnya jadi bagian yang penting juga, apalagi buat ngebangun generasi emas Indonesia. Ada beberapa anggaran yang harusnya tuh dipakai buat ningkatin kualitas pendidikan, riset, dan kesejahteraan mahasiswa malah dipotong drastis. Jadinya kayak program beasiswa tuh ditunda, fasilitas kampus nggak terawat, dan biaya-biaya kuliah makin mahal, yang akhirnya memberatkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Ditambah lagi kamu tahu juga kan, semua harga udah makin mahal, ngebuat biaya hidup juga makin tinggi. Akhirnya itu mahasiswa jadi susah juga buat menuhin kebutuhan dasar kayak makan dan tempat tinggal. Ini spesifik ke mahasiswa yang kurang mampu ya. Kalau mahasiswa anak orang kaya sih mungkin banyak kuliah di luar negeri kali. Buat info aja nih ya, jadi demo Indonesia Gelap itu ternyata dilakuin gak cuma di Jakarta aja, tapi dilakuin juga sama mahasiswa di berbagai kota besar Indonesia.
Contohnya aja nih, di Balai Kota Semarang tanggal 18 Februari 2025. Mereka pada protes kebijakan efisiensi anggaran, apalagi jangan sampai efisiensinya malah ngurangin beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Strip K yang penting banget buat mahasiswa kurang mampu. Terus ada lagi nih di Bandung, pada demo di depan gedung DPRD Jawa Barat tanggal 17 Februari 2025 yang nuntut pemerintah buat pikirin ulang deh kebijakan efisiensi anggarannya. Ada juga di Bali, mahasiswa yang kegabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam demo di depan gedung DPRD Bali tanggal 17 Februari 2025 yang isinya menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Wah, gila sih ini. Kompak banget ya ini mahasiswa dari seluruh Indonesia. Asal emang bener, ini tuh demo dari hati dan untuk menyuarakan apa yang dirasakan. Bukan karena dikompor-komporin pihak tertentu aja nih. Nah, nama Indonesia Gelap juga dipilih sebagai simbol perlawanan. Intinya mereka nganggep kalau masa depan Indonesia bakal suram alias gelap kalau pendidikan ini nggak diprioritasin. Oh iya, nggak cuma nuntut balikin anggaran pendidikan juga sih, tapi mereka juga teriak soal transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Mahasiswa itu nganggep kalau anggaran pendidikan yang dipotong artinya pemerintah itu nggak peduli terhadap masa depan generasi muda dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Gila, ini sih deep banget ya. Terus gimana nih pemerintah nanggepinnya? Pemerintah nyoba bikin tenang situasi dengan bilang kalau pemotongan anggaran ini sifatnya sementara dan bakal dievaluasi sendiri. Aduh, tapi tahu sendiri kan, kayak janji-janji manis. Mana cukup teriakan mahasiswa diredain sama kata-kata gitu doang. Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sih udah ada komen dengan tegas kalau kebijakan efisiensi anggaran ini nggak bakal berdampak di sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah mahasiswa. Pak Hadi menghimbau agar masyarakat, khususnya mahasiswa itu, lebih cermat waktu nerima informasi apalagi yang berhubungan sama kebijakan pemerintah. Jangan cepat ngegas gitulah intinya. Pak Hadi bilang kalau efisiensi bakal fokus ke pengeluaran yang nggak produktif dan nggak bakal ngaruh sama alokasi beasiswa, biaya kuliah, dan tenaga honorer. Terus, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang juga kalau Pak Prabowo dengan tegas udah ngomong biaya operasional perguruan tinggi dan beasiswa nggak akan dipotong walaupun ada kebijakan efisiensi anggaran. Wah. Tapi overall ya, demo Indonesia Gelap ini masih menjadi bukti kalau rakyat Indonesia masih peduli tentang negara ini dan bisa menyuarakan pendapatnya di sini. Mahasiswa yang demo juga ngingetin kita loh, kalau pendidikan itu fondasi utama buat bikin Indonesia makin maju. Kalau pemerintah aja nggak mau kasih anggaran di bidang pendidikan, gimana kita mau maju bersaing sama negara lain? Dan kayak di video sebelumnya ya, mahasiswa, pelajar, semuanya itu adalah generasi masa depan yang bakal bertanggung jawab juga buat kemajuan bangsa kita. Sejujurnya, aku sih masih berharap banget loh dengan Kabinet Merah Putih ini bisa bawa kemajuan buat bangsa Indonesia dan tentunya harapan Indonesia Emas 2045 tuh bisa tercapai. Satu kalimat bagus nih, pendidikan adalah cahaya yang bisa menerangi jalan menuju kemajuan dan mahasiswa nggak bakal ngebiarin cahaya itu padam. Coba deh kasih pendapat kamu di komen.